Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah Husin dengan NIM 230306091. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidinsari, SPTMP IPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada kelinci. Kelinci dengan kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, ordo Rodentia, famili Cavidae, genus Cavia, spesies Cavia Porcelius. Topografi eksternal pada kelinci. Adapun topografi eksternal pada kelinci, yang pertama yaitu ini kepala atau caput, kolom atau leher, dan juga ada bronkus badan, yang terakhir yaitu kaudal atau ekor. Sistem digestoria pada kelinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem digestori pada kelinci, yang dimana sistem digestori atau sistem pencernaan ini dimulai dari cavum oris. Cavum oris atau rongga mulut. Pada cavum oris terdapat dua proses pencernaan. Yang pertama itu pencernaan secara mekanis, yang dimana dilakukan oleh gigi. Gigi menghancurkan makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua itu adalah pencernaan secara enzimatis, di mana pencernaan ini dilakukan oleh kelenjar saliva yang menghasilkan enzim amilase yang akan menghancurkan polisakarida menjadi gula sederhana, disakarida dan monosakarida. Selanjutnya, makanan akan bergerak ke eksofagus. Di eksofagus atau eksofagus ini adalah saluran yang menghubungkan cavum oris dengan ventriculus. Dengan gerakan peristatik, eksofagus akan menggerakkan makanan ke ventriculus. Selanjutnya ventriculus. Di ventriculus ini terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana asam HCl atau asam lambung yang sering kita kenal juga asam lambung dengan pH 1,5 sampai 2,5 akan membunuh mikroba. Selanjutnya itu ke intestinum tenue. Pada intestinum tenue akan terjadi pengabsorpsian atau penyerapan zat-zat nutrisi seperti asam lemak, baru asam amino dan juga karbohidrat. Pengabsorpsian ini atau penyerapan ini dilakukan oleh pori-pori kecil atau yang disebut dengan fili dan mikrofili. Selanjutnya ada intestinum crassum. Intestinum crassum itu terdiri dari sekum. Yang kita ketahui juga bahwasanya kelinci adalah fermentor sekum, yang dimana semuanya fermentasi pada makanan terjadi di sekum. Dan kita tahu juga kelinci juga suka memakan kotorannya pada pagi hari, yang disebut juga kopropagi. Kotoran yang makan kelinci pada pagi hari itu bukan kotoran sejati. Kotoran yang makan kelinci itu nanti akan difermentasi kembali di sekum, setelah itu menjadi kotoran sejati. Setelah itu lanjut ke kolon. Pada kolon ini akan terjadi pengabsorpsian sisa-sisa zat air atau penyerapan sisa-sisa zat air dari pakan. Selanjutnya itu ke rektum. Rektum atau tempat penyimpanan feses sebelum keluarnya ke anus. Anus adalah saluran terakhir untuk pembuangan kotoran atau feses. Glandula digestori pada kelinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan tambahan atau organ pencernaan tambahan atau yang disebut glandula digestori pada kelinci. Glandula digestori pada kelinci terdiri dari 4 organ pencernaan tambahan. Yang pertama itu ada glandula salivari. Glandula salivari merupakan kelenjar ludah yang berada dalam rongga mulut atau cavum oris. Glandula salivari ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraorbitalis. Setelah itu ada hefar atau hati yang berwarna merah keunguan. Hefar atau hati ini berfungsi sebagai tempat metabolisme protein, lemak, dan juga karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi racun atau senyawa racun yang berada dalam tubuh kelinci. Selanjutnya itu vesika velea. Vesika velea ini berada di antara hefar atau hati yang berwarna hijau kehitaman. Vesika velea ini
berfungsi untuk menampung cairan empedu dan juga mengalirkan cairan empedu ke dalam usus. Selanjutnya itu ada pankreas. Pankreas ini berada di antara duodenum. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menyalurkan insulin dan kelenjar eksokrin. Sistem nervosum atau otak pada kelinci. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem nervosum atau otak pada kelinci, yang dimana dimulai dari hemicerebri atau belahan pada otak. Belahan pada otak ini berfungsi untuk menghubungkan antara corpus dengan thalamus. Belahan pada otak ini terbagi atas dua. Yang pertama itu belahan otak bagian kiri yang berfungsi sebagai pusat bahasa, logika, dan juga analisis. Yang kedua ada belahan otak pada bagian kanan yang berfungsi sebagai mengatur visual, reaktivitas, dan juga emosi. Selanjutnya ada viscera longitudinalis cerebri, adalah lekukan yang memisahkan kedua hemicerebri. Fungsi dari viscera longitudinalis cerebri yaitu untuk menghubungkan hemicerebri kiri dengan hemicerebri kanan untuk berkomunikasi serta bekerjasama yang baik. Selanjutnya ada Geri dan Sulci. Geri merupakan lekukan pada permukaan cerebrum. Geri meningkatkan luas permukaan cerebrum yang memungkinkan lebih banyak neuron untuk memuat dan meningkatkan kemampuan otak untuk memproses informasi. Sedangkan Sulci adalah lekukan pada permukaan cerebrum yang dimana Sulci membantu memisahkan Geri dan juga memungkinkan otak untuk melipat menjadi struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya itu ada cerebellum atau otak kecil. Cerebellum berada pada otak bagian belakang. Cerebellum ini bertanggung jawab atas koordinasi, keseimbangan, serta gerak motorik halus, dan juga menyusun postur tubuh. Selain itu juga berfungsi sebagai pembelajaran motorik pembelajaran motorik. Selanjutnya yang kelima itu adalah medulla oblongata atau yang disebut sebagai batang otak. Batang otak menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang atau medulla oblongata. Medulla oblongata ini bertanggung jawab atas fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, serta gerak. Ini juga berfungsi sebagai gerak refleks seperti menelan, batuk, bersin, serta meraih informasi sensorik dan motorik antar otak, dan juga sumsum tulang belakang. Sistem sirkulasi darah pada kelinci. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi pada kelinci. Sistem sirkulasi pada kelinci dimulai dari cor atau jantung yang terletak di antara paru-paru yang berwarna merah keunguan. Cor ini terdiri dari dua serambi dan dua bilik. Serambi yang bagian kanan disebut arterium dexter dan serambi yang bagian kiri disebut arterium sinister. Sedangkan bilik yang bagian kanan disebut ventricle dexter dan bilik yang sebelah kiri disebut ventricle sinister. Selanjutnya ada arteri. Arteri adalah saluran yang membawa darah yang berisi CO2 dari jantung ke seluruh tubuh, disebut itu arteri. Sedangkan saluran yang membawa darah yang berisi atau yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh ke jantung disebut vena. Dan untuk saluran yang membawa darah yang berisi CO2 dari jantung ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Sedangkan untuk saluran yang membawa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung disebut vena pulmonalis. Yang terakhir ada aorta. Aorta merupakan pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung dan seluruh tubuh. Sistem respirasi pada kelinci.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi atau sistem pernapasan pada kelinci. Sistem pernapasan pada kelinci dimulai dari nares atau hidung, di mana nares ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga karbon dioksida. Kemudian setelah dari nares, udara akan bergerak ke dalam trakea. Trakea ini berbentuk seperti selang AC, yang dimana trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Setelah dari trakea, udara akan dibawa ke bronkus. Bronkus memiliki dua cabang yang berfungsi sebagai tempat pertukarannya oksigen dan juga karbon dioksida. Bronkus ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu bronkus sinister dan juga bronkus dexter. Bronkus sinister adalah bronkus yang bagian kiri dan bronkus dexter adalah bronkus yang bagian kanan. Dari bronkus, udara akan dibawa ke dalam pulmo atau paru-paru, yang dimana pulmo ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pulmo sinister pulmo bagian kiri dan pulmo dexter adalah pulmo yang bagian kanan. Pulmo sinister terbagi lagi menjadi dua, yaitu terbagi menjadi dua lobus. Yang pertama adalah lobus superius dan juga lobus inferius. Sedangkan pulmo dexter atau pulmo yang bagian kanan terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superius, lobus medius, dan juga lobus inversus. Sistem digestori pada domba. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem digestori pada domba atau sistem pencernaan pada domba. Sistem digestori pada domba dimulai dari cavum oris. Cavum oris pada hewan ruminansia adalah rongga mulut yang meliputi lidah, gigi, langit-langit, serta gusi dan juga bibir. Cavum oris merupakan tempat awal pencernaan sebelum makanan dikirim ke bagian pencernaan yang lebih dalam. Pada cavum oris terdapat dua proses pencernaan. Yang pertama itu pencernaan secara mekanis, yang dimana gigi menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil atau bagian-bagian kecil. Yang kedua itu pencernaan secara enzimatis, yang dimana kelenjar saliva menghasilkan enzim amilase yang berfungsi memecahkan polisakarida menjadi gula sederhana, yaitu monosakarida dan disakarida. Setelah itu ada faring atau pangkal kerongkongan. Setelah dari faring, kita akan menuju ke eksofagus. Eksofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan ventriculus. Eksofagus akan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristatik. Selanjutnya ada ventriculus. Ventriculus atau lambung pada ternak ruminansia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rumen, kedua itu ada rectum, omasum, dan abomasum. Rumen adalah bagian ventriculus yang paling besar, yang berbentuk seperti handuk, yang berfungsi sebagai fermentasi serat kasar seperti selulosa dan hemiselulosa pada pakan hijauan. Setelah itu rektum yang berbentuk seperti jaring laba-laba, yang berfungsi sebagai absorbsif pada penyerapan VFA dan amonia serta air. Setelah itu ada omasum yang berbentuk seperti lembaran-lembaran kertas yang berfungsi sebagai grill atau penggilingan makanan, dan juga filtrasi atau penyaringan partikel besar maupun partikel yang kecil, dan juga sebagai penyaringan benda-benda asing serta fermentasi sebelumnya. Setelah itu ada abomasum. Abomasum adalah lambung sejati, sama seperti lambung yang kebanyakan lambung. Abomasum ini adalah lambung yang berfungsi sebagai fermentasi secara kimiawi, di mana di sini terdapat HCl atau yang kita ketahui juga sebagai asam lambung dengan pH 1,5 sampai 2,5. Setelah dari abomasum masuk ke intestinum tenue, di mana intestinum tenue terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah dari intestinum tenue, makanan akan bergerak ke intestinum crassum. Di intestinum crassum ini akan diolah menjadi feses. Setelah menjadi feses,
feses akan bergerak ke anus. Anus adalah tempat pembuangan terakhir pada ternak ruminansia, terutama pada ternak ruminansia kecil yaitu kambing. Cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap sistem digestori pada kambing.